Jatuh lu tengkurap apa telentang? Tengkurap begini. Alah udah kena. Nggak dikasih napas sama bocah. Dapat juga. Dapat. 1 bal 4 ekor. Tapi muncrat nggak? Oh tolongin gua. Gua udah nggak kuat. Gua tarik lehernya udah kayak anak kucing. Balik kata gua ribut sama PMB penyakit. What's up cuy, balik lagi ke channel gua KKS, kisah kasih di sekolah, kisahnya anak sekolah. This sad territory, not listen. Yes, come home, homie, come with me. Join in the party, here it is. So to your family. Balik lagi ke channel gua KKS. Pada kesempatan malam ini sangat berharga nih. Beliau jauh-jauh dari Balaraja datang ke Serpong ya? Serpong. Ke Serpong, jauh banget. Thank you ya, Bang Eko ya. Nah, Udah biasa. udah biasa di PHP-in. dan kali ini gua nggak sama Yunus karena Yunus istrinya lagi hamil. Jadi beliau sangat protektif nih buat jaga bininya. Nah, jadi gua wakilin. Nggak apa-apa ya, Ko ya? Iya, siap. Sama aja ya. Nah, narasumber gue ini dari sekolahan PMB 21. Beliau namanya Eko. Dan dia kita undang ke sini karena memang punya histori yang kelam pada masanya, pada zamannya. Nah, nggak usah basa-basi, gue langsung aja perkenalkan dirinya, Bang Eko. Monggo Bang Eko, kenalin dirinya sama sahabat-sahabat KKS nih yang belum kenal. Sampurasun. Sampurasun. Iya kabare. Api. Gua Eko Damayanto dari STM Pembangunan 21, Tiga Raksa. Ada di Tiga Raksa. Tiga Raksa. Oke. Tiga Raksa. Seperti channelnya Bang Eko KKS ya, kisah kasih di sekolah. Jadi ngebahas tentang kisah lu di sekolah. Yang jelas ada kasihnya juga di sekolah, nggak jauh-jauh dari itu. Ya karena ini channel yang konsepnya mengulas tentang anak-anak yang suka bandel. Waktu pada zamannya nggak apa-apa ya. Seni bela diri jalanan. Iya benar, gue minta izin ya buat ngulik kisah lu nih Bang Eko. Siap. Nah, Bang Eko sekolah di PMB. Iya. Bang Eko kenal sama si PMB ini, sekolahan ini dari siapa Bang Eko? Kenal PMB ini sebenarnya gue bukan dari PMB dulu bang. Dari ada salah satu sekolahan SMK di daerah gue. Karena gue masuk diiming-imingin HP sama orang tua gue. Enak banget tuh diimingin handphone masuk sekolah. Iya kan, kamu masuk sekolah sini, gitu ya kan. Terserah ntar, yang penting mau beliin HP, kamu masuk sekolah sini, gitu. PMB ya? Bukan. Oh bukan. Sekolah sebelum PMB. Sekolah sebelum PMB. SMK yang dimauin orang tua gue. Oke. Terus ya udah gue, ya udah beliin HP. Ya udah kamu mau beli HP apa? Pada saat itu BlackBerry. Iya kan, BlackBerry lagi sedang-sedangnya tuh. Ya kan, lagi hangat-hangatnya. Udah gue minta BlackBerry, ya udah gue sekolah di situ, nggak betah kan. 3 bulan tuh gue. 3 bulan, gue jarang masuk lah. Referensi bocah. Udah lu kok daripada jarang masuk, pindah aja ke PMB. Gitu. Gue mau nanya, lu kenapa jarang masuk bang? Waktu di sekolah itu? Padahal kemauan orang tua lu. Gimana sih kalau kita terpaksa? Oh terpaksa karena orang tua gitu ya kan. Hati lah gitu. Hati lu nggak di situ ya bang? Hati gua. Tapi orang tua lu maunya lu di situ. Gitu. Dan lu nggak masuk karena cabut bang? Karena gua nggak pernah masuk, bolos gua gitu. Nggak pernah masuk sekolah, bolos aja. Iya. Terus gua minta, udah lama, Eko nggak mau di sini, gua bilang itu. Ya udah sini aja kasih duit. Udah mau murah kan, satu murah. Ya udah tapi mama nggak mau ngurusin kata sama gua. Ya udah Eko aja yang ngurusin semua, gua masuk PMB gua yang ngurusin berkas semua. Berarti nyokap cuma ngasih dana lu buat ngurus PMB. Iya. Tapi nyokap lu suka nggak lu sebetulnya di PMB ini? Karena nggak tahu sekolahnya kayak gimana. Oh, karena nggak tahu sekolah di mana. Karena kan orang tua ngelihatnya murah lah. Iya. Terus anak bisa ngurus sendiri, berarti bisa lah. Gitu. Iya, benar. Ya udah lepas tangan lah. Akhirnya lu masuk di PMB. Ambil jurusan apa di PMB? TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Oh, Teknik Komputer Jaringan. Nih, Abang Eko, PMB itu kan terkenal basically-nya itu agak-agak ini ya, suka di jalur juga atau boleh kenal bahasanya tawuran. Seni bela diri jalanan. Oke, kita sebut seni bela diri jalanan. Nah, Bang Eko gini, yang gue tahu itu kan orang-orang yang biasanya ikut dalam dunia itu, biasanya itu basic dari keluarganya atau dari basically belakangnya gitu nggak bener nih Bang Eko. Entah dari, maaf ya Bang Eko ya, entah dari keluarganya yang selalu bertengkar dan akhirnya kita kena psikologis ya gitu maksudnya. Nah, lu merasakan hal itu nggak? Gue itu kayak impact circle sih. Impact circle. Jadi gimana sih kita masuk di sebuah circle
yang walaupun itu bahaya kayak narkoboy lah kita lah. Oke, benar. Bener gak? Benar. Walaupun bahaya kita tetap masuk di dunia itu karena kita asik, nikmat gitu. Menurut gua walaupun STM bahaya gitu, ya circle kita udah begitu ya kita ke bawah circle dong. Kecuali kita keluar dari circle. Iya. Berarti lu ngikutin alurnya Bang Eko ya. Gitu. Oke. Nih, tataran Bang Eko. Setiap sekolah STM yang berbau-bau tentang tawuran ya. Bela diri seni jalanan nih. Ya kan? Nah, itu pasti ada tataran Bang Eko. Karena lu sudah terjerumus di zona yang lu bilang tadi, circle ya. Ya enggak? Nah, itu gimana Bang Eko? Tataran pertama awal lu tuh. Biasanya gue tuh dari SMP, dari kecil, dari SD emang seneng berantem. Cuma fight lah one to one. Oke. Nggak ada bergerombolan. Ya pas gue masuk STM ya beda lah circle-nya gitu. Pas gue ngerasain baru kalau dulu kan PMB ada pagi, ada sore, ada siang ya kan. Gue masuk di siangnya, kelas 1, kelas 2 jalan. Kelas 1, kelas 2 jalan. Udah tuh gue jalan, musuh nggak ketemu. Akhirnya gue lewatin ke daerah gue tuh, mantan sekolah gue dulu. Nah, mantan sekolahan gue dulu itu yang mantekin. Udah tuh gue ibarat kata baru pertama. Zamannya dulu gue bawa tas mudik lah. Zaman anak STM dulu kan bawanya tas mudik tuh buat BR semua masuk ya kan. Gede lah tasnya. Gede ya kan, BR masuk. Gue kan jalan dipantekin, jebret. Pertama kelas 2-nya dulu turun. Kelas 2-nya cabut tuh, jebol. Nah, gue masih di atas. Ibarat kata gue masih polos dong. Iya, karena lu belum tahu apa-apa ya. Iya, ibarat kata walaupun gue seneng berantem, gue nggak tawuran kan. Beda ininya. Beda. Udah gue masuk di situ, gue liatin kok pada lari. Kan gue megang BR nih kan, megang keplek, gue majuin dah tuh. Gue tahanin sendiri. Teman gue yang satu nempel. Karena ngeliat lu ya. Iya, pakai tas nahanin. Gue tahanin sendiri. Brengseknya apa? Kalau dulu kan anak sekolah celananya begi ketat banget ya kan. Iya. Kita goyang sedikit udah pasti robek kan. Nah, kancingnya lepas gua, ngelorot celana gua. Lu nggak pakai gesper? Enggak. Minimal pakai tali rapi ya. Ya kan gua tahanin jebret. Nah, itu gua copot kancingnya. Ngelorot celana gua nahanin ambil megang celana begini-begini. Gua tahanin ya gimana? Kalau gua nggak cabut, gua nggak mau melorot celana. Ya kan? Nggak mau melorot celana. Kalau gua cabut, tensin sebenarnya. Iya. Tapi pilihannya gua cabut aja. Iya. Jadi lu harus pinter. Iya. Nah, pertanyaan gue yang belakang gimana nih yang belakang? Cabut. Jadi lu turun karena lu nahan. Iya, nahan. Akhirnya ada yang nempel tuh. Ada yang nempel satu. Jadi lu nggak kuat. Iya. Lu cabut. Gua cabut, bocah cabut yang satunya. Dari situ nama lu baru ketahuan. Oh, itu anak-anak siang. Bahan anak siang. Anak-anak siang. Oh, ini bocah selon nih. Ya, buah bibir lah. Oh iya, PMB itu apa sih singkatannya? Pembangunan 21. Pembangunan 21. Iya. Nah, gua agak melenceng. Aliansinya apa aja Bang Eko? Ada Korpri, Bijar. Aduh, Korpri, Bijar. Oh, Bijar samping belakang ini nih. Tadi. Lu angkatan 2016 harusnya. 16 harusnya. Kan nggak naik jadi 2017. Dari 2017. Nah, tadi kan pas tataran itu Bang, kan banyak yang kenal lu Bang. Iya. Jadi otomatis kayak yang Bang Jago situ udah tahu nama lu ya. Jadi event mau tawuran lagi, lu diajak. Itu diajak kemana Bang? Berarti yang kedua ya Bang ya? Karena kan dari diri gue sendiri, candu dong gue. Oh, iya gue paham. Candu lah, ya kan kita asik ya kan, candu lah kita. Udah tuh ikut ribut lagi, gue amprok-amprokan doang. Ibarat kata. Kalau dulu kan dari SMP anak STM biasanya nyari bibit. Nyari bibit. Ya itu mungkin gua ketutup-tutup kayak tesan gua lah. Tesan gua yang sampai sekarang nih, gua sampai sahabatan sampai sekarang. Ketutup tuh. Nama dia soalnya udah di wanti-wanti. Diwanti-wanti dari SMP sama kakak-kakak kelas. Karena kan bibit kan. Bibit ngebawa jalur. Bibit unggul nih. Iya, bibit unggul. Terus udah tuh. Di situ dia tuh yang majuin ribut itu. Gua masih di belakang lah istilahnya masih. Soalnya kan albes. Ya. Udah pagi sama sore udah ketemu tumpah semua ya kan. Ya udah. Dari situ udah paling gua ikut itu. Ikut lagi. Iya, ikut lagi kalau puncaknya gua mandiri mah. Kelas? Ya udah mulai kelas 2 awal. Kelas 2 awal. Iya. Oke, itu nanti kita tahan dulu. Iya. Sukanya di PMB ini apa, Bang? Sukanya lu lebih milih PMB daripada sekolah lu yang 3 bulan doang yang lu rasain. Udah kayak freelance sih sekolah. Sukanya apa? Dari segi apa nih? Iya, dari pembelajarannya lu bisa lu keluar ngerokok atau gimana? Iya, udah kayak freelance lah kita.
sekolah ya kan? Absen doang. Iya, mau tahu sendiri lah freelance kayak gimana. Mungkin bayaran. Iya kan? Lu sekolah mau ibarat kata lu masih zamannya gua mau kayak kaos belajar masih Nggak free, apa-apa. masih apa? Anjir. Masih kaos ada yang pakai sendal dulu. Iya kan, rambut gondrong. Ya. Tau lah anak STM dulu ya kan. Iya. Pak asik nih gua bilang ya kan. Kasihnya bang. Kasih. Karena ini kisah kasih nih. Ya. Kasihnya ada nggak di PMB? Kasihnya ya mungkin solidaritasnya. Sama cewek bang? Bukan sama cowok. Itu nanti kita bahas. Karena sama cewek dulu. Kalau Apa yang jaga ini cewek lu mantan lu? Kasihnya gimana bang? Ada? Oke bener ya mantan lu ya? kalau dibilang kasih gua kalau dibilang kasih ya buta lah. Nggak mikirin. Karena banyak pepatah, gue udah sering bilang pepatah kakak kelas tuh jangan main cewek lu. Apes. Bener gak? Oh berarti bener ya? Iya kan? Ya. Itu udah kejadian lama banget di angkatan gua pun emang. Iya, itu emang benar terjadi menurut gua. Bener Jangankan kita main cewek, gua pernah bang kejadian Gimana tuh? kayak gua ulang tahun waktu itu, musuh gua ulang tahun nih, pentek ulang tahun. Nah, gua posisi udah males jalan lah, udah tuh gua kan. Iya, asli. Gue rasa bukan karena ceweknya nih. Iya. Gua kan gara-gara kaki gua hampir diamputasi pas jalan. Anak-anak maksa aja, ayo kok jalan. Kalau gua nggak jalan, bocah nggak mau jalan. Karena lu udah diandelin kok. Ya bener ya? Gua pusing kan pada saat itu. Udah jalan. Gua maksain ya kan. Kaki gua hampir diamputasi. Gara-gara? Ya itu. Kelewang nyangkut ke kaki gua. Anjir, pas ulang tahun TMB? Pentek. Oh pentek. Ulang tahun musuh jadi Oh lu anak-anak nyambut? pengen nyambut. Oh. Itu gimana kok ceritanya kok? Bisa sampai mau hampir-hampiran diamputasi kaki? Jadi gua kan kumpul dulu nih sama Nokorpri. Ya. Nokorpri gua dempet di daerah Cikande. Oh aliansi lu ya? Iya. Terus? Yang gua ributin ini alumni duluan, pelajarnya belum ketemu. Pas ributin alumni, itu udah bocah yang pada panik. Yang megang BR udah kalang kabut lah. Warga segala apa. Jadi gua ngeributin alumni kan otomatis dibantuin warga dong. Iya benar. Iya kan? Karena dia pakai belanan bebas. Baju ya? bebas. Udah kalang kabut bocah, gua sendiri di belakang. Bocah juga masih ada tuh, langsung ngebantalin. Kelewang ada yang nyangkut ke kaki gua. Ke kiri kanan? Kanan. Anjing. Nyangkut di kaki gua, udah panik, kegesek gua. Udah gua nggak bisa jalan di situ. Pas ketemu pelajarnya, gua nggak bisa nurunin. Anak-anak acak-acakan sampai pada yang teriak, Eko mana? Oh jadi pada nyariin lu? Iya, kan gua udah nggak bisa jalan. Nah itu orang ngenain lu pas di satu di BM-an atau? Sama bocah juga, jadi bocah udah kalang kabut. BR gue pinta nggak mau, malah nyangkut ke kaki gue. Oh, jadi kenanya sama bocah lu juga? Iya, Sengaja. panik, bocah panik keseset. Anjir. Ya contohnya kan apesnya kayak gitu Ya kan. benar. Entah dari musuh atau dari pihak kita sendiri. Kayak gitu. Robeknya parah nggak kok? Hampir diamputasi bang, jadi kan Parah dong. di kaki ini kan ada urat gede. Iya. Ini dikit lagi, karena urat gede itu gue amputasi otomatis. Anjir. Iya. Akhirnya pas udah chaos tuh, cabut jebol nih ceritanya. Iya, gue posisi anak-anak jebol gue ngeliat di belakang. Gue ngeliatin di motor ya kan. Ada yang bocah yang bawa motor panik ya kan. Gue ketawa-ketawa aja, kelewang udah di belakang gue. Ayo lu, gue cengirin aja. Ih, anjir. Sebelum apa-apa lu udah dengar kata-kata amputasi kaki. Lu parah banget ya. Pada zaman lu parah nggak sih kok itu? Hitungan apa? Parah bang. Jadi gue bilang ya, namanya adu gengsi ya kan. Adu gengsi banyak orang. Terus anak STM soal ilmu makin merajalela tuh pada saat itu ya kan. Ya. Merajalela ya udah itu mah saling adu ilmu aja orang gitu. Anjir, kalau dulu tuh filosofinya bukan kayak ngadu ilmu. Lu ya ketemu di jalur ya kekejaman yang lu rasakan ya kejaman seperti itu. Kalau sekarang malah lebih ngadu ilmu. Adu ilmu menurut gua ya. Adu ilmu karena mistik udah digembor-gembor. Kalau orang dulu mungkin zamanan kayak contoh masih zamanan lettingan gua yang punya ilmu malah diem karena nggak nonjolin gitu. Semakin orang adik kelas ngedenger digembar-gembor, kan makin pertunjukan seni bela diri jalanannya jadi malah ke mistik. Iya benar. Nah dukanya lagi kok, dukanya lagi nih di jalur. Lu yang paling hebat yang lu rasain pas di mana kok? Menurut lu itu paling duka dan lu kayak ngerasa, aku nggak mau ngulangin lagi nih kayaknya nih. Atau entah dari diri lu sendiri yang kena atau dari pihak lawan yang lu ini, lu boleh ceritain. Pas gua koma aja sih. Jadi lu sempat koma? Pernah koma? Pernah. Kelas berapa kok? Kelas 3, udah pengen UN. Anjing, udah kelas 3 lagi pas main UN. Parah banget. Itu ketemu sama siapa kok? Sebut 79? Iya, aliansi 57. Oke lanjut, itu dulu maksudnya? 579. Itu di mana kok ketemunya?
Perbatasan Tangerang sama Lebak. Perbatasan Tangerang sama Lebak. Berarti udah janjian. Udah Itu acara gede-gedean ulang tahun atau Iseng sebenarnya. anjing? Acara iseng sampai lu koma. Iya. Itu gimana kok ceritanya? Dari awal kok, coba lu ceritain. Jadi gua lagi di rumah bocah. Kalau dulu kan sebenarnya banyak bocah yang kontak sosial media mulai pesat lah, ya kan? Waktu 2000 Zaman gua ya kan. lu, ya. Mungkin bocah ketemu tuh di sosial media ngontek gua pada saat itu kan gua nggak punya HP. Ngabarin ya kan, kok nih anak sebut ngajakin main. Panas dong gua. Karena apa? Posisinya biasanya gua yang ngajakin Duluan. iya, gua yang selalu panas duluan, gua yang ngejual. Kenapa ini ada yang bisa ngejual gua? Ya dia jual, gua beli gitu. Oke, cakep. Terus? Gua jual, gua beli ya kan, gua samperin. Posisi ya gua datang ke sekolah hari Sabtu karena hari Sabtu sepi kan. Posisi anak sekolah sepi hari Sabtu. Udah ada 5 orang kok kalau nggak salah di sekolahan. Gimana ini? Kata gua mau udah palang tanggung, gua jadiin. Kalau gua udah janji gua jadiin, gua bilang kan. Jadiin, cari aja BR. Nah, yang di rumah gua kontak-kontakin, datang dulu kata. Kumpul lagi kisaran hampir 20 orangan mah ya. Udah gua kumpul. Udah ketemu musuh, jebret. Anjing kata gua bilang ini bukan orang semua yang berantem. Ya kan? Buka baju, ya kan? Tetapa di tengah jalan. Anjing kata gua, apa nih jin apa gimana ya kan? Lu coba itu. Iya. Ya, lu bayangin ya kan? Orang pada tapa di tengah jalan buka baju. Anjing gini. Iya, kayak debus. Apaan sih maksudnya gue bilang ya kan? Nah, posisi udah pengen nyetar, ada yang melipir tuh, bawa pencabut nyawa. Oh, yang gini. BR jadi pipa, terus ada capitnya dia. Anjing. Pencabut nyawa dia begini aja berdiri. Wah, anjing kata gua. Serem dibilang gua kalau misalnya harus istighfar itu gua astaga. Itu gila kok. Gua bilang BR gede-gede ya kan, BR gede-gede dia udah persiapan karena dia udah ngajakin. Gua BR seadanya. Berapa bawa batangan? Batangan ya kelewang berapa gitu, nggak banyak bang, nggak megang semua. Masa lu ada berapa orang kok? Ya kisaran hampir 20 orangan. Dia? Ya 20 orangan lebih lah. Inilah ya? Ya balance lah. Terus? Gua melipir sendiri. Ke kanan kiri? Ke kanan. Niat lu mau gunting? Bukan ngegunting, karena ada yang mau ngegunting. Oh. Dia udah mecah sampai ibarat kata ini jalan. Di sini ada lapangan gede bang. Ya. Bocah ribut di jalan, gua ribut di lapangan sendiri. Anjing. Itu untungnya musuhnya nggak bisa mainin BR. Ya. Udah gua deketin, pas pengen deketin gua main jarak aja terus. Gua deketin, ketika dia ngebantai, gua refleks ngindar, gua sahabat lagi. Terus bang, terus. Nah, posisi bocah jebol. Yang kiri ya? Iya, bocah di jalan jebol dong. Gua sisa sendiri dong. Karena lu bisa sendiri. Nah, iya. Gua bisa sendiri. Yang ngejabanin gua ramean, langsung nyebar. Terus? Bocah kan nggak fokus ke gua, nggak tahu. Bocah jebol. Berpikiran gua gini lah, gua bawa orang, gua bawa nyawa bang. Iya benar. Ya kan? Karena itu lu yang bawa ya kok. Iya kan? Sekarang gua bawa nyawa lah. Gua taruhannya bukan nyawa gua doang kan. Gua berpikir kalau gua cabut, bisa aja gua lolos gitu ya kan? Bisa aja gua lolos. Cuma kan tanggung jawab gua nih yang dipertaruhkan. Gua udah putar balik badan, pengen jebol nih gua. Gua hitung langkah 1, 2, 3, gua balik badan lagi. Kaget dia. Tes, gua tahan lagi. Anjing lu balik badan lagi? Balik badan yang lagi. seharusnya lu lari? Iya. Lu balik badan lagi buat nahan? Nahan. Karena lu nggak mau mereka Iya. orang? Oh, anjing. Gua tahan, jepret, gua tahan. Nahan tuh dia, yang ngejar bocah jadi ngurung gua. Oh iya, lu dibelutin ya kok? Iya, jadi ngurung gua, tes, gua tahanin. Celurit gua udah tangkepin. Anjing. Udah nggak berpikir apa-apa, yang penting ketahan lah nih sama gua. Tes. BR gua lepas kelewang gua. Ya. Mungkin itu dikasih jalannya di situ, Bang. Dikasih jalannya BR gua lepas. Kalau misalnya gua BR itu nggak lepas, mungkin gua Masih nahan. mati di tempat, tambah digulung lagi kan, tambah dikerumunin. Gua paham. Nah, ketika gua BR lepas tes, karena gua kan udah megang BR nggak mau mundur, Bang, orangnya. Di belakang udah dikerumungin, gua tonjok-tonjokin yang halangin gua terabas, gua loncat-loncatin, pala udah kena, tangan udah hampir mau putus ya kan, jatuh gua. Jatuh lu tengkurap apa telan? Tengkurap begini. Untungnya gua pakai sweater 3. Udah persiapan? Persiapan. Udah siap. Ya anak STM adalah persiapannya kayak pakai buku lah. Kalau nggak karet. Iya. Jatuh gua sweater 3, modal sweater 3, jebret, jatuh. Wah, cepet. Berhentinya gimana kok? Berhentinya? Iya. Nggak tahu, posisi udah puas kali, udah puas, cepet, gua bangun. Bangun lagi? Bangun lagi. Kondisi masih ada mereka? Dia
Udah pada cabut? Iya, balik badan. Nah temen lu yang ini udah lari terus nggak Sawan. mikirin lu? Sawan. Oh sawan ngeliat lu danuin? Pas gue bocah pada ngeliatin. Ya anjing. Pas gue bangun lagi, gue bilang anjing lu semua, gue gituin bocah. Anjing lu semua. Keadaan badan lu udah pada bolong? Udah pada bolong, baru dibalikin lagi sama bocah. Dibalikin lagi? Balikin lagi, Terus, dikejar. dianya gimana sebutnya? Cabut, udah nggak kekejar. Oh udah kan udah jauh ya? Iya, nggak kekejar. Baru anak-anak pada nolongin lu? Enggak, gue langsung ke puskesmas, ada motor, satu motor kata gue. Motor. Udah gue naik motor, digonceng ke puskesmas. Buset deh. Nah, Akhirnya di puskesmas itu lu baru dijahit? Iya, di jalan mah nggak kerasa apa-apa bang. Gue bilang, guys, dipijitin kalau mau ada yang nyobain dibacokin, pasti kayak dipijitin. Coba itu. Iya, kayak dipijitin nggak kerasa. Kerasanya gue pas di puskesmas. Pihak puskesmas ini mah dalam nggak bisa Nggak bisa tanganin sama puskesmas gitu ya kan. Karena peralatannya juga iya, kurang memadai. peralatan udah ngocor kayak keran segala apa anak-anak bilang. Udah gua ngamuk di situ, akhirnya dirujuk gua ke rumah sakit. Dengan keadaan itu belum diapa-apain? Belum diapa-apain. Pas di ambulan baru tuh napas gua udah di ujung. Napas tuh, waduh. Udah di ujung, gua berpikirnya lewat lah. Nah. Lewatnya anjing lewat. Akhirnya nyampe tuh kok ke rumah sakit? Nyampe ke rumah sakit, ngamuk lagi gua di rumah sakit. Nggak jadi lewat berarti ya? Itu. Iya apa di ambulan mau gua udah pesan-pesan kuburin gua di sini. Oh udah pesan-pesan, iya. kuburin gua di sini, kuburin Pikiran di gua sini. udah lewat. Udah sampai gua capek ya kan. Lewat lah tuh hilang kesadaran lah gua. Oh lu yang pingsan? Hilang kesadaran lah, udah koma. Kata anak-anak mah kalau detik jantung itu udah nyit bunyi gitu. Anjir. Nah kok itu kan lu di saat sedang kritis-kritisnya kok ya? Banyak dong pikiran-pikiran yang lu kayak lu tadi pesan lu dikuburin segala macam. Nah lu orang tua lu gimana kok pas Orang tua gua di Jawa. Gua Solo di Solo karir lu. Solo gua. Di sini tapi ada keluarga? Enggak ada? Gua tinggal sama bocah. Hah? Tinggal sama bocah. Buset. Biaya gimana? Biaya mah dikirimin. Oh dikirimin. Berarti mereka tahu dong kalau lu. Tahu. Cuma kan dari kampung ya, duit dari kampung seberapa sih? Kita pintar-pintar di sini aja. Oh jadi anak-anak pada kolekan tuh. Kolekan setengahnya. Tapi biaya mah dari kalau urusan rumah sakit, pertama gua masuk. Operasi pertama gua 25 juta dari pemerintah. Operasi kedua berapa duit? 10 juta. Kalau ditotalin kan 35 juta tuh ya kan. Tuh buat teman-teman ya. Lu mikir beberapa kali nih untuk tawuran nih. Ini orang yang diundang memang cerita tentang kisah-kisah yang masa lalu ya. Lu lihat tadi. Napas sampai Udah di ujung. Udah di ujung. Pikirannya udah kalang kabut ya kok ya. Terus ada biaya juga. Ya teman paling nomor sekian kok ya keluarga ya. Iya. Tuh, coba lu ngorbanin keluarga, lu ngorbanin waktu, biaya, banyak banget. Iya. Ya ini sharing pengalaman aja sih. Sharing. Ya, sharing pengalaman. Cuman bakal jadi coretan manis di kehidupan aja sih sebenarnya. Iya, benar. Ada hikmahnya apa. Nah, oke, setelah dari situ akhirnya lu berapa hari di rumah sakit itu kok? 2 minggu. 2 minggu lo. Akhirnya lu sembuh? Atau ada ada kecacatan dalam diri lu? Cacat tangan Mana? Oh ya, lu nggak bisa gini nggak ya? bisa nekuk karena udah mau putus kan. Bagian di tangan? Tangan. Yang terparah mana kok? Belakang tembus paru-paru. Kan di sini dimasukin selang biar si paru-paru itu dikompak. Setelah dari situ kok 2 minggu akhirnya keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit. Nah biasanya orang-orang yang seperti itu atau kayak lu setelah nyampe lagi di sekolahan pasti banyak pujian dari anak-anak basis. Itu ada nggak kok? Gua yang ngamuk-ngamuk terus. Kan gua jadi pemulihan, gua balik ke Jawa. Pemulihan di Jawa gua. Oh, pemulihan di Jawa? Di Jawa. Berarti lu nggak sekolah dong? Enggak lah, pemulihan kan. Udah pas gue bilang, gue pengen ke Tangerang lagi, gue bilang ke emak gue, Eko pengen ke Tangerang. Jangan dulu, ntar berantem lagi. Gue kekeh. Oh, berarti nyokap sempet nahan ya? Iya, orang tua nahan. Gue kekeh pengen ke Tangerang lagi. Ya udahlah terserah, balik gue ke Tangerang. Nah, gue sebenarnya pas pemulihan itu udah ngamuk-ngamuk aja. Jadi udah nanamin diri lu? Iya, balik darah. Ya sekarang kalau misalnya gue mau nuntut duit ratusan juta, gue raup. Ratusan juta gue raup. Iya. Cuma
mindset gue nggak begitulah. Gue anak STM, ya kan. Tapi lu percaya lah ya, namanya kayak gitu kan pasti lu pelaku, gue pelaku kok. Iya. Kalau lu nggak mau terjadi hal seperti Iya. itu, ya lu nggak bakalan seperti itu, kan gitu ya. Iya. Cuman kalau di situ kan posisinya memang lu karena udah kayak berencana lah ya. Iya. Karena lu kan udah niat turun ke jalan ya. Resiko. Kan? Resiko kan sebetulnya tuh buat teman-teman tolong dipikirin lagi deh kalau misalnya masih kayak ada gangster, Iya. ya kayak gitu-gitu, lu bahayain orang. Nah akhirnya timbullah dendam nih dalam diri lu. Dendam, lu balik lagi ke Tangerang. Balik gua. Nah, lu pasti ada edisi janjian lagi. Nah, di Instagram gua tuh ada yang komen, udah sembuh Bang Eko. Dari pihak Sebut. Oke. Udah sembuh Bang Eko katanya. Iya udah sembuh, mau nyobain lagi nggak kata dia. Anjing. Coba itu lo, sosmed lo. Dari IG, Makanya DM lu. Iya. Mau cobain lagi nggak Bang Eko? Itu waktu zaman lu masih sekolah ya? Iya. Terus akhirnya lu balas nggak? Wih, kata gua dengan senang hati ayo, gua bilang. Dengan senang hati, gua bilang. Dia tahu lu udah sembuh, lu ngepost. Iya, posting, gua sembuh. Anjing. Akhirnya dari IG itu lu janjian. Janjian. Lu juga orang yang Iya. ngejanjiin. Soalnya kan sebelum pas gua pemulihan banyak kok sebutnya nggak mau, ininya nggak mau, sebutnya nggak mau. Nyatanya pas gua sembuh, mau. dia yang ngajakin gua lagi. Anjir. Tuh dengan senang hati kan, ini yang gua cari-cari gitu ya kan. Baru tuh bocah gerak. Akhirnya janjian. Jadi. Kebal. Buset, di Sama di TKP yang TKP sama. yang sama? Di TKP yang sama. lu berapa orang? BR gimana? Persiapan berarti matang dong? Udah persiapan matang. Ada lu aliansi lu ngikut nggak? Enggak. PMB murni. Murni. Serius lu? Serius. Berapa orang? Ya kisaran 20 orang. Anjing itu juga orangnya. Cuman lu tahu ya orang-orang pasti itu. Iya. Janjian lagi tempat Janjian TKP yang lagi. sama. Oke, terus gimana kok? Dapat tubrukin sama bocah. Lu tubruk nih. Iya, jadi nggak dikasih napas sama bocah. Kalau ini mah udah dipeluk-pelukin sama bocah. Karena mindsetnya udah ketanam ya. Udah tanam. Lu mau kena kayak gimana pun gua harus balas dendam. Dapat tubrukin sama anak-anak, dapat. Balik darah gua. Dapat jebol. Hancur dia. Anjir. Terus ini gimana? Yang Apa? kena gimana? Ya gua walau alam kesananya. Lu menang nih berarti ya? Menang. Dapat juga. Dapat dah. 1 ekor. 4 kalau nggak salah. 1 balas 4 ekor. Semuanya sama disayurin. Sayurin sama bocah habis. Ada yang kebal nggak? Pasti orang bayar sampai penyok. Tapi muncrat nggak? Muncrat. Udah habis, pokoknya habis sama anak-anak. Udah jatuh, namanya udah jatuh. Udah habis, anak-anak puas. Walaupun itu batangan pada bengkok. Iya. Tapi pada bolong nggak pasti. Iya. Oh jadi mau lu punya tektok kayak apa Iya. namanya disayurin banyak Iya. orang? Iyalah. Lu pasti tembus ya kok ya. Pastilah. Nah pertanyaan gua kok. Lu kan koma kok. Deh. Lu ada isi nggak kok pada saat itu kok? Ngisi badan. Cuma kalau kita bicara isi badan atau tidaknya kan itu ilmu keyakinan. Ilmu keyakinan bang. Lu ngisi hari ini, lu balik dari guru lu nggak yakin sama aja. Gue tuh orang yang nggak yakin pada saat itu. Tapi lu mau ngisi? Iya. Pertama gue sampai 3 kali sih ngisi. 3 kali ngisi? 3 kali ngisi. Di tempat yang sama atau beda? Beda. Kalau yang tempat pertama kan gue udah ngisi, terus selang beberapa hari gue jebol. Udah kan gue nggak yakin dong. Iya kan jebol itu ya kok? Iya, gue udah nggak percaya lah sama kayak gituan. Udah gue ngisi lagi bocah yang iming-iming, udah ngisi lagi aja kok buat jaga-jaga gitu ya kan. Ngisi lagi aja buat jaga-jaga. Gue udah malas. Pas gue ya udahlah, gue ngisi lah buat jaga-jaga, ngeri kan. Nah pada saat tempat gue ngisi, nggak taunya bocah pada ikut-ikutan ngisi di situ. Gue malas lah, namanya berguru gue nggak mau. Iya, nggak mau ngajak-ngajak. Iya. Biar dosa lu sendiri nanamin ya. Iya. Pada ikut ya. Udah di situ gue nambah nggak yakin lagi ya kan. Udahlah masa bodoh. Udah. Tapi lu ini kok, maaf nih agak sensitif, maksud gue itu kan menduakan Allah kok. Iya. Pada saat itu kita nggak pernah berpikiran seperti Iya. itu, bener nggak kok? Iya. Kalau untuk sekarang itu bener sangat-sangat menduakan Allah kok. Iya. Bener apa ya? Iya. Jadi lu maksudnya percayakan itu kok ya? Iya, jadi ya sebenarnya bang itu kayak keyakinan, sebenarnya kayak keyakinan. Asal jalurnya bener aja. Sekarang kan kayak ilmu itu banyak ada putih, ada hitamnya. Ini yang lu dibantu jin, apa lu dibantu doa? Kayak gitu kan. Ada kalau kita bicara ilmu itu udah soal jauh lah. Iya. Soal jauh. Cuma kalau misalnya pengen berguru pada jalurnya aja lah. Ibarat kata lu harus tahu dasar-dasarnya, jangan main asal-asal. Ntar tiba-tiba lu digandrongin jin setiap hari ya kan. Benar-benar. Itu yang repot. Kita balik lagi kok. Ya. Tadi lu bilang ada dari rival itu kena sayur kok, Iya. 4 orang. Pas besokannya lu ada isu-isu apa gitu kok? Nggak ada, udah anak-anak juga ngilangin jejak kan. Yang nge-DM lu gimana? Udah diem, anteng ya kan. Lu nggak balas lagi, kalau gitu. Lu nggak balas kayak gitu? Gue udah anteng aja, yang penting darah gue balik, hidup gue udah tenang lah. Gitu. Itu kelas berapa kok?
Kelas 3 ya? Berarti dukanya lu di jalur, lu kena parah. Kaki mau diamputasi, koma. Ya, itu duka lu ya? Karena begini bang, yang dibikin duka tuh sebenarnya apa yang kita lakuin itu impactnya ke banyak orang. Iya. Nggak usah ke banyak orang, ke orang tua kita, sanak saudara kan ikut campur. Janganlah kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu, jangan sampai ngerugin orang lah. Cukup kita. Ya lu mau tawuran, makanya gue sebelum pas di rumah sakit itu gue bilang jangan sampai orang tua gue tahu. Ini kelakuan kita yang tanggung jawab. Cuma kan pihak rumah sakit mintanya orang tua gue datang buat mempertanggungjawabkan operasi kedua. Iya, itu kalau gua nggak orang tua gue nggak datang, kalau gue lewat amit-amit siapa yang mau tanggung jawab? Ya kayak gitu aja sih. Pokoknya yang bikin gue duka itu banyak merugikan orang lah. Banyak merugikan. Terus lu pernah ngenain orang juga nggak kok? Ngenain orang? Jangan semuanya deh. Contoh kecil aja deh. Gua kalau janjian sama siapa? Kalau ngenain orang itu Allah alam bang. Kalau soal sering ngepet BR. Iya, itu sering. Itu sering. Iya. Kalau ngenain, berarti di saat itu ngepet itu berarti? Kalau ngenain, pas ngepet, kan otomatis kalau mau ada yang jatuh, pasti bocah yang nerusin. Lu nggak nerusin? Gua soalnya orangnya nggak kejam. Sekarang begini bang, gua orangnya jujur aja nggak kejam. Gua pernah ribut. Jadi, lu teman sekampung gua nih contohnya. Lu teman sekampung gua. Nah, lu itu musuh gua. Gua ribut nih. Itu dia dua Krakatau Steel, 2 ceper, 2 Ranger lah. Oke. Yang balik, yang los. Iya. Dia dua ceper, 2 Krakatau, gua 20 orang. Gua 20 orang ribut maghrib. Nggak ada 20 orang juga, 17 orang gue hitung waktu itu. Gue ributin. Nah, lu ini jatuh. Jebol nih, 2 kloter, 2 Ranger jebol nih sama gue. Gue acak-acak ya kan, cepret. Nah, lu ini jatuh. Udah disayurin sama anak-anak. Lu teriak nama gue. Kok tolongin gua. Gua udah nggak kuat. Tolongin gua udah nggak kuat. Tadinya mah lu pengen gue bantai, orang gue megang pedang udah begini. Nah lu tahu nggak kalau itu teman lu kok? Dia karena dia teriak. Makanya lu tahu? Iya, udah pengen gue giniin, kok gue nggak kuat. Aduh, kata gue. Akhirnya? Gue tarik lehernya udah kayak anak kucing. Balik, kata gue ribut sama pengen penyakit. Dudutin doang. Dengan keadaan dia udah disayurin? Udah disayurin, balik. Kayak gitu bang, gue nggak tegaan orang. Anjir. Itu salah satu konsekuensi kok ya. Iya. Walaupun lu temen satu kampung, lu ketemu di jalur, ya paling ketahuannya kayak gitu. Iya. Lu teriak aja. Iya. Tapi mungkin juga kok kalau dia tiba-tiba bisa ngelawan lu juga, ngenain lu juga gitu ya. Karena banyak narasumber di KKS, mau lu teman satu kampung pun namanya ketemu di jalur kok. Udah niat sama niat, pelaku sama pelaku, kena ya kena. Tapi kan balik ke karakter diri. Gue orangnya nggak tegaan. Gue seneng ngepet, gue seneng ngadu, gue seneng tos-tosan. Tipikal gue cuma ngeluapin emosi gue aja di jalanan gitu. Tapi yang gue agak kutip kok, tadi kan lu bilang nggak tega ya. Di saat nggak tega itu kan lu ngepet nih kok, ngepet sama BR. Iya. Pasti kena dong, sama-sama kena. Nah itu lu nggak berpikir, anjing gue nggak tega mana gitu. Ya lu menang setawuran. Maksudnya kan anak STM kan kadang kalau udah nyayur benar-benar nggak tega. Kalau udah ngepet mah kan beda urusan lagi. Iya. Beda urusan, beda konteks. Jadi lagi. kalau dia udah jatuh, dia udah lemah, lu nggak bakalan lu hancurin ya. Udah. Itu masih ada rasa nggak tega gue. Kayak gitu. Ada lagi nggak kok kisah lu selain itu yang parah? Tadi gue nanya yang lu udah kenain. Ada lagi nggak yang menurut lu bahasanya tuh kayak nggak bisa lu lupakan sampai saat banyak ini? Bang. Salah satunya aja kok. Kalau banyak kasihan. Di sini teman-teman kita ada plastik hitam juga yang lagi ngantri. Ada plastik hitam juga yang mau podcast, temennya Bang Eko juga. Sabar ya Bang. Tanggung Bang. Lalu Bang satu lagi nih. Itu di mana kok? Gua berlima lawan 3 sekolah. Berlima lawan 3 sekolah, satu sekolahnya berapa orang? Hebat banget lu. Berlima lawan 3 sekolah. Posisinya gua balik sekolah itu mungkin awal nama gua harum Bang di situ. Awal-awal ya? Iya. Berarti di luar dari koma tuh tadi ya? Sebelum kejadian itu awal. Gitu gimana? Jadi gua waktu itu kan gue tinggal sendiri, otomatis gue tinggal sama temen gue kan, sama tesan gue nih, sama tesan gue. Nah dia pengen punya basis, ya udah bikin basis kita. Udah tuh gue kumpulin anak-anaknya. Jadinya kan. basis? Jadi Latser 21. Bukan, di sono ada Lalu Lintas Sukanegara, jalur bola raja. Kalau kemarin siapa? Latser.
selama 21. Iya, Serpong. Ya, Serpong. Kalau gua di sono ada tuh. Udah bikin gue bilang. Udah tuh mulai gua berempat dulu tuh jalan. Berempat jalan, nah posisinya kan gua pengen balik. Nongkrong dulu lah kata Tesan gua. Nongkrong dulu nih tempat yang sekolah banyak ceweknya kata dia. Gua nongkrong. Janjian kata gua, janjian dong berantem gua bilang. Janjian sama Pentek. Janjian sama bocah. Nggak taunya Pentek ribut sama Korpri di Balaraja. Lagi ribut posisinya, lagi pada ribut Albes. Udah chaos nih ya? Iya, nggak taunya Pentek lagi ribut di Balaraja sama Korpri. Gua tungguin aja. Udahlah balik kata gua, balik. Pas balik gua ke rumah Tesan gua kan pada tidur di situ semua bocah. Nah, satu bocah ada yang balik. Pas dia balik, gua lagi pada tidur, bocah datang. Kok Pentek ngajakin janjian. Anjing. Pentek ngajakin janjian, buset kata gua. Ngebangunin macan tidur ini mah namanya. Ya kan, bocah lagi pada tidur ya kan. Bocah keras nih. Iya. Bocah udah tuh, untung BR ada 5 kan, megang satu-satu dong. Wah iya, pede tuh. Iya, udah jadiin kata gua, jadiin. Bocah yang 3 udah deg-degan aja, gua mah sama Tesan gua udah keukur lah nyalinya udah sama-sama ya kan. Tes gua ukur. Gimana nih? Gua bilang, udah di depan gang. Kata gua kalau kita menang kita disalutin, kalau kita kalah wajar dong. Wajar kan lu dikit ya. Berlima. Iya. Terus udah beman. berlima lu beman. Nah, sama Tesan gua nih pas di beman dia bilang, gua habis pacaran kok. Aduh apes lu. Lemes kan gua, nggak denger ya. Lemes kan gua. Anjing gua bilang. Dia nyemangatin lagi. Ya udah sekarang gini aja, mundur selangkah ceban. Wih jadi kata gua, boleh mundur selangkah ceban. Udah tuh konsultasi berlima, mundur selangkah ceban. Jadi pas di tempat TKP musuhnya nggak sadar bahwa itu yang janjian itu gua, karena gua berlima kan, nggak kelihatan musuh anak STM kan. Mereka udah chaos sebetulnya nih. Mereka udah di depan, udah banjir, ya kan. Nggak tahu kan musuhnya gua. Udah tuh temen gua ngibarin BR, ini. Baru dia nutup jalur dia ya kan. Pas gua pengen majuin, ntar dulu gua bakar rokok dulu kata Tesan gua. Di depan musuh bakar rokok. Biar nggak ini ya. Iya nih kayak gua bakar rokok dulu. Tunggu, gua potong. Lu bawa BR di mana berlima gitu di motor. Di motor. Jadi ada cewek satu yang bawa motor. Bawa itu BR sama cowok lah ya. Iya. Didudukin. BR apa? Polos gitu apa pakai tas gitar? Karung didudukin jadi nggak ketara ya. Iya. Oke, lanjut kok. Udah, pas dia habis ngerokok, anjing kata gua ngerokok dulu si bangsat. Dia Tesan lu ya? Iya. Dia bakar rokok, gua colong duluan setar. Gua trekin sendiri aja, cepret, gua trekin, baru tuh nyambut Tesan gua sebelah kiri. Acak-acakan sama gua yang sebelah kanan. Nah, si musuh ini ada yang lewat sama gua satu. Jadi bocah 3 ini ketahan sama satu orang musuh ini. Oh, iya paham. Terus satu ngelewatin gua kelewat sama gua, enggak taunya nganin yang 3. Nahan yang 3. Gua berdua ngancurin yang depan 3 sekolah. Ya. Iya, gua hancurin. Dia udah teriak-teriak aja. Woi balikin kata musuh gua. Ya? Iya kata gua. Ngapain balikin? Lari kata gua. Buruan lari. Udah gua giring terus gua giring lari kata gua, buruan lari. Udah di situ gua. Nah itu yang satu orang yang nyelonong dari lu bagaimana? Jadi oh ya karena mereka jebol udah langsung balik badan ketemu dia. Balik badan dia ketabrak mobil. Bocah paling selon tuh. Ketabrak mobil, dibelah mobil. Pakai gosir. Gara-gara dia maju. Tinggalan dia. Poin terakhir? Iya. Lu ketemu 57? Ketemu 57. Pernah kan? Sekali. Di mana kok? Selama gua sekolah sekali. Angkatan 2016. Di mana? Di Victor. Itu gimana? Iya kan kalau gua kan dulu masih jalan ya. Korpi main ke PMB. Iseng lah, ayo jalan ke Bijar. Jalan ke Bijar. 57 rakyatnya banyak nih kok. Wih, ya udah jadiin kata gua, jadiin. Selama gua sekolah tuh baru itu anak-anak muter ya, mana 57-nya udah janjian kan. Di Victor tuh turunan tuh. Di turunan gua dari arah Victor, dia dari arah halte. Iya tahu gua, berarti sama Bijar ya? Iya. Karena Bijar menguasai daerah. Iya. Nih kok jalurnya. Banyak banget motor, gue bilang ya kan. Udah naik motor semua, emang nutup jalur naik motor. Anak-anak turun dari beman baru digeretak cabut. Ya banget. Cabut. Iya cabut. Kata gue, anak-anak kok 57 begini, kalau dulu mungkin gue kelas 1
masih rame-ramenya masih ngelawan lah. Ya. Katanya makanya kan gue juga penasaran. Pokoknya intinya beda masa, beda nyalil bahasanya ya. Karena kejayaannya pasti beda-beda bang. Mungkin nih pas tahunan lu 57 jaya, ntar tahunan gua sekolah gua jaya. 57 tahunan yang baru nih jaya turun malah jaya lagi. Gitu. Ya udah itu mah udah ini ya udah ceritanya maksudnya. Iya. Kok gini, lu cerita lu dari beberapa poin tadi kan menurut gua sangat bahaya banget ya kok ya. Iya. Di saat itu lu pernah pikiran buat udah dah gua kelarin hidup gue di jalur deh, maksud gue udah nggak main tawuran lagi. Lu pernah berpikir kayak gitu nggak? Setelah koma, karena gue berpikirnya baliknya ke orang tua. Gue selalu bilang gue orang tua lah sekarang. Ngeliatlah perjuangan bapak gue petani ya kan, buat bayar biaya rumah sakit. Harusnya gue sadar. Itulah titik balik gue. Tapi sadarnya setelah udah lulus ya? Iya. Nah dari sekian banyak cerita lo tadi, gue pengen lo ngasih edukasi kok ke anak-anak yang ya mungkin masih terlibat soal tawuran, terus celakanya kayak gimana, konsekuensi kayak gimana kan udah paham nih. Nah, tolong kasih edukasi ke sahabat KKS. Ya, gue selalu bilang sih itu, ketika apa yang lo lakuin gitu, jangan sampai merugikan orang. Sekarang lo mau jungkir balik, lo mau berbuat jahat sama orang gitu ya kan, buat kejahatan gitu ya kan, tapi lu berpikirnya satu visi, lu merugikan orang gitu ya kan. Contoh kayak tawuran lah sekarang gini, lu masih mau tawuran, lu sanggup mah konsekuensi nggak ngerugiin orang. Cakep ya. Ya kan? Sekarang kalau misal lu atasin sendiri, amit-amit lu masuk ke rumah sakit, amit-amit lu ketangkap polisi, siapa yang rugi? Sanak saudara, keluarga, teman-teman lu yang nggak tahu apa-apa, malah ikut-ikutan buat nyumbang lu yang nggak jelas, ya kan? Sekarang begitu aja balik. Apa yang lo lakuin, impactnya jangan sampai ke orang lain. Iya, intinya lu ngelakuin hal tersebut lu tanggung sendiri. Kayak gitu ya. Nah, sebelum gua akhirin lu ada pesan-pesan nggak kok? Entah dari teman-teman lu yang udah menghilang, atau lu kangen sama teman-teman lu buat kayak ngumpul lagi. Gua ada pesan-pesan kayak gitu? Bukan cuma dari temen ya. Gua cuma pesan kayak gini lah. Siapa yang pernah gua bantai, siapa yang pernah ngebantai gua sekarang udah membuka diri lah. Ayolah gitu. Udahlah sambung tali silaturahmi ya. Tali silaturahminya sambung gitu ya kan. Karena gue kan dulu orangnya cuek bang, nggak membuka diri gitu. Sama temen aja gue masa bodoh gitu. Kalau sekarang gue udah belajar membuka diri lah. Buat gue jalan ke depannya kayak gimana. Karena dari relasi gue mungkin gue bisa besar. Dari relasi gue bisa nemuin hal-hal baru ya kan. Benar-benar. Gitu. Tapi lu pernah selain apa kayak ketemu musuh lu di jalan sekarang nih ya, itu gimana? Pernah nggak lu? Sampai ada yang CS. Sampai yang udah CS sama lu? Iya, ada veteran budut yang pindah ke Poktek, gua sampai jadi udah kayak saudara. Udah CS lah, udah CS. Ada yang dari Pentek yang pernah gua jebol-jebolin mulu. Sekarang jadi CS kental. Ya contohnya kayak gitu, gua udah mulai mau buka diri lah. Nah, buat teman-teman tuh, kalau lu udah jadi alumni, udah lu lebih baik membuka diri lah kepada ya rival-rival lu dulu, karena udah bukan zamannya. Kalau masih sekolah mah ya bodo amat lah ya, karena lu udah alumni, lu kayak lu masih dendam, kayak lu masih benci sama itu orang yang pernah ngenain lu. Ya udahlah, saling membuka diri ya kata Bang Eko, saling memaafkan, jaga silaturahmi lah kalau bisa. Kayak gitu. Nah, jadi penyakit bang, soalnya kadang masih ada ke bawah STM, dibawa-bawa ke kehidupan benar selanjutnya. Iya. Jadi sama aja lu menutup pintu rezeki lu. Iya, cakep nih narasumber kayak gini nih. Nah, kok kesibukan lu apa kok sekarang ini? Ya biasa, makan tidur. Makan tidur doang. Makan tidur, yang penting bahagia. Iya, yang penting lu gak ada pikiran gak ya? Udah berkeluarga? Belum. Calon? Aduh, tar dulu lah. Tapi kalau ada mah nggak apa-apa. Buat teman-teman lihat tampang Bang Eko nih. Ya lu boleh nanti gua taruhin IG lu nggak apa-apa. Gua udah nggak main sosial media. Udah main sosial media. Iya, Facebook udah nggak ada, Instagram udah nggak ada. Ya pokoknya kalau misalnya ada yang komen, "Bang, gua mau Bang Eko dong, cewek khususnya." Lu boleh DM IG gua, kalau nggak IG-nya Yunus. Nanti bisa gua sambungin langsung kalau Bang Eko-nya suka ya. Oke, teman-teman, gua di sini gua terima kasih banget nih buat kafe. Kafenya enak banget, nyaman, lampunya terang. Terus buat kayak lu ngadain kayak acara reuni ataupun kayak kumpul-kumpul hangat gitu ya, berbincang-bincang, meeting segala macam, ini rekomen banget. Harga terjangkau, di sini tempatnya
cozy banget, enak, bersih. Yang penting adalah bersih. Iya. Bener Bang ya? Bersih, enak, terus lu juga kayak buat lu meeting segala macam tuh di sini pokoknya enak banget. Rekomen tempatnya ada di mana nih jatuhnya? Cilenggang. Cilenggang 1 ya? Cilenggang, ya depan Bijer lah pas. Depan Bijer, ada depan sekolahan Bijer itu di map ada. Lu mau cari sekolahan Bijer, es coffee juga di map ada. Lu tinggal lu kesini, ini tempat rekomen banget buat lu. Nah, IG-nya ada nih. Nyari. IG-nya mana sih? Oh, IG-nya es coffee underscore atau apa? Enggak, cuman es coffee doang. IG-nya es coffee nanti bakalan muncul. Ya, lu berhak lu follow IG-nya es kopi. Ini tempatnya murah, ini murah banget. Ini di apartemen ya? Apartemen. Di apartemen. Di sini banyak banget kayak orang yang habis tidur kemari ngopi atau tuh di situ banyak banget yang ngobrol-ngobrol. Pokoknya enak banget tempatnya ya. Lu kalau lu kepo lu boleh follow IG-nya, lu lihat dari situ gambarnya banyak, ya. Thank you banget ya buat tempat es kopi yang udah nyediain tempat, dan gue juga terima kasih banget buat Bang Eko. Thank you Bang Eko ya. Udah sharing pengalamannya. Sharingnya gila menurut gua. Ya mungkin beda orang beda cerita kali ya. Lu boleh percaya, lu boleh nggak percaya, seterah. Ya, ini adalah cerita real dari Bang Eko. Mungkin dari lu orang yang dulu pernah sejalur dengan Bang Eko tahu Bang Eko seperti apa. Ya, karena gue nggak bisa lama-lama di sini, banyak yang ngantri buat podcastin Bang Eko. Jadi nggak usah lama-lama. Gue rasa itu udah cukup mewakili keinginan tahu kalian buat seorang Bang Eko tuh dari PMB 21 Bang Eko ya. Kayak gimana? Nah, oke teman-teman, gue akhirin aja video kali ini. Mudah-mudahan nanti next video bakal lebih seru lagi. Gue akhirin, gue pamit undur diri. Gue Dimas Andrian. Gue Eko Damayanto. Kisah kasih Di sekolah. Kisahnya Anak sekolah. History Pembangunan 21. Salam damai alumni. Tetap jadi manusia yang manusiawi. Bener.